Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sebuah penjelasan singkat berkaitan dengan ayat dalam surat Ghafir ayat 55. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir. Inna wa'dallahi haqq. Wastaghfir li dzambik. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar." Ayat ini dimulai dengan kata fasbir. Bersabarlah engkau wahai Rasulullah, begitu pula dengan umatmu. Dalam hal apa? Yang pertama, bersabar dalam melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar, pasti akan terjadi. Janji yang dimaksud di sini adalah janji kemenangan. Barang siapa yang bersabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa, serta bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan, maka hasilnya adalah kemenangan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, hadis sahih riwayat Tirmizi, "Fa'lam anna an-nasra ma'as sabri." Ketahuilah bahwa kemenangan itu diiringi oleh kesabaran. Maksudnya, kemenangan itu datang setelah bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastaghfir li dzambik." Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kamu lakukan. Karena boleh jadi ada di antara kita yang belum mampu bersabar. Belum mampu bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau belum mampu bersabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Atau juga belum mampu bersabar dalam menghadapi setiap ujian yang Allah berikan. Ini merupakan sebuah kesalahan dan bahkan termasuk dosa, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar merupakan sebuah kesadaran pada diri seorang hamba yang mengakui dirinya sebagai anak manusia, keturunan Nabi Adam, yang memiliki banyak dosa dan kesalahan, sehingga terdorong untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya,
wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Dan bertasbihlah kamu seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhanmu di waktu petang dan di waktu pagi. Ayat ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di petang hari, sore dan di pagi hari, merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar kita memperbanyak zikir, khususnya zikir tasbih dan tahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya, agar kita senantiasa rutin di pagi hari dan di sore hari, atau di sore hari dan di pagi hari. Agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, bahwa tasbih dan tahmid yang dimaksud di sini adalah salat. Salat asar dan salat subuh. Sebab salat asar masuk di waktu petang dan salat subuh masuk di waktu pagi, ketika terbit fajar. Oleh karena itu, di waktu salat asar dan salat subuh ini memiliki keistimewaan tersendiri, di mana merupakan waktu bergantinya malaikat bertugas di siang hari dengan malaikat yang bertugas di malam hari. Sehingga dikhususkan penyebutannya karena memiliki keutamaan menjadi waktu pergantian malaikat yang menjaga di siang hari dan malaikat yang menjaga di malam hari. Ketika malaikat yang menjaga di siang hari akan naik ke langit, lalu yang akan menjaga di malam hari turun ke bumi, mereka bertemu dan berpisah di waktu sholat asar. Ketika waktu sholat subuh, malaikat yang menjaga di malam hari naik ke langit, dan malaikat yang akan menjaga di siang hari turun ke bumi, mereka bertemu dan berpisah di waktu sholat subuh. Makna yang lain, bahwa ayat ini menunjukkan sebelum disyariatkannya sholat 5 waktu, ada 2 waktu sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam ketika itu. Di awal-awal dakwah Nabi SAW ada perintah sholat. Sholat di sore hari dan sholat di pagi hari. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat 5 waktu, sebagaimana ayat ini, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, bahwa kata tasbih dan tahmid di sini adalah kata yang mewakili ibadah sholat, sebab dalam sholat ada ucapan, doa, zikir, tasbih dan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menasihatkan kepada kita agar bersabar, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih dan bertahmid, berzikir, memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istiqamah di dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirnya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.